Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu. Pada video ini kami akan melakukan presentasi tentang penelitian kami tentang analisis komparatif kompleksitas waktu dan jumlah operasi algoritma kedidi dan brute force. Nah, sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sandi Aditya dengan NIM akhir 083 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Krisnawita Antus dengan NIM akhir 046. Baik, langsung saja. Baik, next slide. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Nah, di dalam suatu sistem komputer itu, CPU itu adalah otak utama. Jadi CPU itu bertugas untuk menjalankan atau eksekusi semua proses yang ada di suatu komputer. Nah, di komputer itu sistem operasi seperti Windows yang bertugas untuk mengatur atau menjadwalkan instruksi-instruksi atau proses masuk ke dalam CPU secara efisien. Nah, urutan eksekusi di ini secara langsung mempengaruhi tiga elemen utama di sistem, yaitu yang pertama throughput, yang mana itu berarti seberapa banyak proses yang bisa diselesaikan CPU per detik. Yang kedua itu ada waktu respons, yang berarti seberapa cepat sistem komputer itu bereaksi terhadap suatu input user. Dan ketiga itu utilitasi CPU, yang mana itu berarti persentase kerjanya CPU, yang dimana kita memastikan core-nya itu memproseskan suatu proses itu secara maksimal dan tidak nganggur. Nah, di penelitian ini urgensinya itu kita membandingkan dua pendekatan fundamental, di mana pendekatan greedy melalui algoritma SJF atau shortest job first yang terkenal cepat namun intuitif melawan brute force yang mengevaluasi seluruh kemungkinan demi hasil optimal yang mutlak. Baik, next slide. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah dan tujuan. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan penting yang kami ingin jawab di penelitian ini. Nah, pertama itu, bagaimana kesenjangan antara analisis kompleks waktu secara teoritis dengan performa eksperimental real di lapangan. Yang kedua itu, seberapa cepat ledakan jumlah operasi terjadi pada kedua algoritma ini saat beban kerjanya di input kita naikkan. Dan ketiga itu, algoritma mana yang sebenarnya layak dipakai di dalam industri sistem operasi komersial saat ini. Nah, jadi tujuan penelitian kami itu yaitu ingin menyajikan pembuktian matematis dan empiris yang akurat mengenai jumlah operasi komputerasional sesungguhnya, dan sekaligus memberikan rekomendasi arsitektur berdasarkan data yang solid yang kami dapatkan dari eksperimen. Baik, next slide. Nah, selanjutnya itu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang kami gunakan itu yaitu kami merancang lingkungan uji berbasis Python pada sistem operasi Windows 11. Nah, guna menjamin keadilan data acak yang digunakan, lalu mengunci generator acak menggunakan nilai seed 42. Nah, ukuran data input yang kami uji bervariasi secara berskala. Mulai dari skala sangat kecil, yaitu 5 proses, lalu 10, 20, hingga skala yang cukup lumayan besar, yaitu 1000 proses. Nah, metodologi ini dijalankan melalui 3 tahap sistematis, yaitu perancangan pseudocode algoritma, implementasi kode yang menyisipkan instrumen penghitungan operasi, melakukan running program sebanyak 10 kali pengulangan untuk mengambil nilai rata-rata, dan terakhir melakukan fitting kurva pertumbuhan performa. Baik, next slide. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara singkat algoritma greedy. Nah, prinsip kerja algoritma ini itu sangat sederhana tapi cerdas, yang dimana ia selalu mengutamakan proses yang memiliki durasi eksekusi yang paling pendek terlebih dahulu. Nah, jadi dari sekian banyak proses yang ada di komputer misalnya, greedy itu akan memfilter semua proses terlebih dahulu berdasarkan waktu eksekusi, lalu menjalankan prosesnya yang memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat. Nah, kenapa sedemikian? Ya karena secara sistematis algoritma ini mengutamakan durasi terkecil yang guna untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata seluruh proses. Nah, secara teoritis, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O(n) log n. Nah, mengapa? Karena biaya terbesar dari algoritma ini hanyalah saat kita melakukan sorting atau mengurutkan durasi proses secara menaik di awal eksekusi. Nah, setelah diurutkan, sistem hanya butuh 1 kali putaran loop yang untuk menjadwalkannya.
Nah, karakteristik inilah yang membuat greedy ini memiliki skalabilitas yang sangat tinggi. Baik, next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat algoritma brute force. Nah, brute force ini menggunakan taktik executive search, di mana algoritma ini membuat dan mencoba seluruh permutasi urutan proses yang mungkin terjadi. Nah, jika kita punya n proses, maka akan ada n faktorial kemungkinan urutan. Nah, meskipun teknik ini menjamin kita pasti mendapatkan urutan terbaik tanpa celah, ia memiliki kelemahan yang lumayan fatal, yang dimana itu kompleksitas waktunya berada pada tingkat ON faktorial eh, XN. Nah, ini kali N. Nah, ini adalah hal buruk bagi kinerja komputer karena terjadi ada apa yang disebut kombinatorial explosion atau ledakan kombinatorial. Yang artinya begitu jumlah proses N bertambah sedikit saja, beban komputasi CPU akan langsung meroket secara tidak masuk akal. Nah, secara praktikal, komputer kita itu langsung macet atau hang jika kita melakukan algoritma ini. Baik, next. Nah, selanjutnya itu desain eksperimen. Kami mengukur 3 variabel utama. Yang pertama itu waktu eksekusi real dalam satuan detik. Yang kedua itu jumlah operasi dasar yang menghitung secara presisi menggunakan variabel counter khusus dalam kode kami. Dan ketiga itu average waiting time untuk memastikan efisiensi jadwal yang dihasilkan. Nah, semua data yang diuji itu adalah dataset sistematis dengan durasi burst time yang acak, yang bernilai 1 sampai 20. Nah, kami sengaja menguji hingga 1.000 proses itu untuk mendemonstrasikan secara dramatis bagaimana kedua algoritma ini bisa menyelesaikan proses sebanyak itu. Baik, next. Nah, sekian dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuta. Baik, terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan hasil eksperimen melalui tabel yang telah kami siapkan. Nah, berikut adalah tabel hasil eksperimen utama kami, dan di sini bakal kita perhatikan bersama untuk analisis bersama, yang mana pada data tabel ini, itu kita bisa lihat dulu dari N sama dengan 5 dan N sama dengan 10. Yang mana kedua algoritma ini menghasilkan nilai average waiting time yang persis sama, yaitu 8,00. Nah, di mana ini membuktikan bahwa algoritma greedy berhasil menemukan solusi optimal yang sama mutlaknya dengan brute force. Nah, namun ketika kita lihat kolom waktu dan operasinya, ini uh, pada N sama dengan 10, greedy itu hanya membutuhkan 64 operasi. Sedangkan brute force ini mencapai hingga 116 sekian juta operasi. Dan masuk kepada N sama dengan 20 dan seterusnya, brute force itu sudah tidak sanggup dieksekusi. Dapat kita lihat dari N per A ini maksudnya itu brute force itu sudah tidak sanggup lagi atau not available. Nah, karena kenapa? Karena estimasi waktunya itu melampaui batas komputer kami gitu. Jadi kami bereksperimen menggunakan komputer kami. Jadi brute force itu sudah tidak bisa mengeksekusi lagi gitu. Nah, sedangkan greedy itu dia tetap konsisten gitu. Bahkan di n sama dengan 1000, greedy itu hanya membutuhkan ini 0,007 detik dengan 432.000 operasi gitu. Jadi itu merupakan hasil penjelasan singkat dari hasil eksperimen kami. Berikutnya, oke, berikutnya analisis kompleksitas teoritis. Nah, jika kita sejajarkan secara teoritis pada slide ini, fungsi pertumbuhan keduanya itu sangat kontras gitu. Yang mana greedy dengan eh, ON ON faktorial kali N harus memeriksa N faktorial permutasi. Sorry, brute force gitu. Nah, di mana setiap satu permutasi butuh N operasi untuk menghitung average waiting time-nya. Nah, dan pertumbuhan faktorial ini itu jauh lebih agresif dibanding pertumbuhan logaritmik atau polinomial. Nah, sehingga kita di sini dapat memahami landasan teori dan bagaimana keluar algoritma ini itu bekerja secara matematis. Nah, jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, perbandingan operasi N sama dengan 10. Nah, jadi untuk memberikan apa ya visualisasi yang lebih detail atau lebih jelas, itu bisa kita lihat dari perbandingan jumlah operasi pada N sama dengan 10 gitu. Nah, grafik batang ini itu
menunjukkan bahwa kontras yang sangat luar biasa antara dua algoritma ini gitu. Bisa kita lihat di sini. Grafik Milli Greedy itu bahkan hampir tidak terlihat gitu, hampir tidak terlihat tapi tetap terlihat, yang mana hanya bernilai 64 operasi gitu pada tabel yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian ketika kita bandingkan dengan grafik Batang pada brute force, itu dia mencapai 116 juta operasi gitu. Nah, bisa kita lihat di sini hanya dengan input 10 proses ini terdapat selisih beban kerja komputasi sebesar 1,8 juta kali operasi. Dan itu cukup apa ya, sangat-sangat besar ya gitu perbedaannya. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa apa yang kita sebut sebagai ledakan kombinatorial yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya gitu. Nah, jadi itu perbandingan operasi pada N sama dengan 10. Nah, kemudian berikutnya ini adalah perbandingan komprehensif. Jadi kami membandingkan beberapa aspek di sini. Nah, jika kita rangkum semua aspek-aspek yang dibandingkan itu, maka dapat kita lihat perbedaan yang cukup radikal dalam aspek skalabilitas dan juga kelayakan produksi gitu. Nah, dari skalabilitas, Greedy itu sangat baik, sedangkan Brute Force itu sangat buruk. Dan untuk layak produksinya, Greedy itu layak untuk kita uh, pakai dibandingkan brute force gitu. Ini sangat jelas sekali ya perbedaannya gitu. Nah, jadi Greedy untuk sementara ya berdasarkan uh, perbandingan ini bahwa Greedy itu menawarkan jaminan optimalitas untuk meminimalkan average waiting time dengan skalabilitas yang baik. Itu menjadikan Greedy itu pilihan yang adaptif untuk sistem nyata gitu. Kemudian di sini masuk ke dalam pembahasan dan temuan. Nah, dari hasil hasil yang sudah kami jelaskan, itu ada beberapa temuan yang kami dapatkan gitu. Yang pertama adalah pengujian empiris kami terbukti 100% mendukung teori Big O gitu. Dan hasil uh, curve curve shifting ya, shifting data eksperimen kami itu menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang sangat tinggi, yaitu 0,97 untuk greedy dan 0,994 untuk brute force. Nah, yang mana kami juga menghitung bahwa pada N sama dengan 20, itu brute force secara teoritis membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama daripada usia alam semesta yang kita ketahui saat ini. Nah, namun kami juga mencatat keterbatasan penelitian ini, gitu, yang mana eh, baru dilakukan pada simulasi single core dan yang mana di sini juga menggunakan data sintetis dan berasumsi bahwa burst time itu sudah diketahui sejak awal gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa efisien greedy itu mampu menangani n hingga 1000 dalam 0,01 detik gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan keterbatasannya tadi itu brute force hanya cocok untuk validasi kasus kecil gitu. Karena dia eh, optimalnya tadi itu di N sama dengan 5 saja. Ketika dia masuk N sama dengan 10, itu perbandingannya sudah sangat jauh sekali gitu. 1,8 juta kali lipat. Nah, kemudian jadi simulasi ini menggunakan asumsi burst time diketahui di awal. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan akhir dari penelitian kami, yang pertama, teori kompleksitas asimptotik, yaitu ON log N untuk greedy, dan ON faktorial kali N untuk brute force, telah terbukti kebenarannya itu secara empiris, gitu. Dan sudah dibuktikan melalui eksperimen yang telah kami lakukan. Nah, eh, yang kedua itu selisih performa dan jumlah operasi meningkat secara eksponensial dan drastis seiring bertambahnya input. Dan oleh karena itu, kesimpulan akhirnya bahwa algoritma greedy itu merupakan pilihan terbaik dan paling logis untuk implementasi penjadwalan CPU praktis gitu. Jadi eh, itu juga kesimpulan dan juga bisa kita lihat tadi dari perbandingan skalabilitas dan efisiensi waktunya yang jauh melampaui brute force. Gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hasil analisis kami berkaitan dengan judul yang telah kami pilih. Gitu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Berapa menit ya?